dan Kodiklat AD Letjen TNI AM Putranto Esos meresmikan gedung baru Asrama Putra Pondok Pesantren Yatim Piatu Riyadus Sholihin yang dihadiri 500 orang bertempat di Pondok Pesantren Yatim Piatu Riyadus Sholihin, Komplek Vilamas, Jalan Dr. Harun 2, Gang Agus Salim 1, Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Pengalungan selendang tapis oleh santriwati Pondok Pesantren Riyadus Sholihin kepada Komandan Kodiklat Angkatan Darat. Peresmian gedung asrama dihadiri oleh para alim ulama, para jenderal, TNI, Kapolda, Wali Kota Bandar Lampung, Forkopimda Kota serta Provinsi, dan semua elemen masyarakat. Yayasan Pondok Pesantren Yatim Piatu Riyadus Sholihin memiliki lebih dari 150 santri dengan konsep mendidik anak-anak yatim yang mempunyai harga diri dan kehormatan. Bersayap untuk Bapak Haji AM Putranto. Kami ucapkan dari kata hati yang paling dalam kata-kata rasa syukur dan terima kasih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempertemukan kita. Cempedak, orangnya rame tapi jawab salam saya kurang kompak. Maka saya ulangi sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal. Berdirinya saya di sini akan bertausiah ataupun maupun muhasabah yang berjudul akhlak mulia. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang akhlak. Para sahabat menanya, "Ya Rasulullah, kau diutus ke bumi ini untuk apa ya Rasul?" Rasul bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimahumullah. Sungguh mulianya tugas Nabi kita. Coba hadirin bayangkan, Rasul diutus ke bumi ini, ke muka dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang mana Rasul ditempatkan di tempat yang sangat luar biasa. Bobrok akhlaknya, maksiat di mana-mana, yaitu di mana? Di Mekah. Yang mana Rasulullah dengan akhlaknya, dengan kemuliaannya dan mukjizatnya, dari kota biadab hingga kota mustajab. Masya Allah.
Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Allah? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Baiklah hadirin, di sini saya akan memberitahu yaitu 5 perkara akhlak mulia, yaitu 5S. Yang pertama adalah sapa. Jikalau kita belum berani mengucapkan salam di depan orang yang lebih tua daripada kita, meskinya kita menyapa meski dengan hai, halo, itu sudah mencirikan akhlak yang baik, betul? Yang kedua adalah senyum. Senyum adalah sebagian dari sedekah. Luar biasanya agama kita ini. Senyum saja dianggap sedekah, apalagi sedekah beneran. Jikalau umat Islam tidak bisa bersedekah dengan harta, maka bersedekahlah dengan senyum saja. Jikalau umat Islam tidak bisa bersedekah dengan tenaga, maka bersedekahlah dengan senyum saja. Seperti ini hadirin contohnya. Yang ketiga adalah salam. Luar biasanya jikalau kita mengucapkan salam. Mengucapkan salam saja bisa mendapatkan 30 kebaikan. Yang pertama, Assalamualaikum. Itu sudah mendapatkan 10 kebaikan. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sudah mendapatkan 20 kebaikan. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mendapatkan 30 kebaikan, betul? Yang keempat adalah sopan. Jikalau di rumah kita ada tamu, semestinya kita harus sopan. Kita harus diam karena apa? Karena itulah perangai akhlak mulia. Yang kelima adalah santun. Jikalau kita pulang kampung, tiba-tiba di jalan ada nenek-nenek tua menaik bis kita juga. Namun nenek-nenek tua ini tidak mendapatkan tempat duduk. Kalau hadirin mempunyai rasa simpati, rasa empati, rasa kasihan, pasti hadirin persilahkan nenek-nenek tua ini duduk di tempat kita juga, betul? Jadi kesimpulan dari ceramah saya ini adalah barang siapa yang mengamalkan 5 perkara akhlak mulia ini, maka insya Allah hidupnya akan menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Amin ya robbal. Unzur ma qala wala tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim ya rabbama katawasafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a lidu'ana tak ada yang tak retak, tak ada bisu yang tak bengkak. Burung kicau, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Yatim Piatu dan Duafa, tapi Quran Riyadhus Shalihin agar memberikan perhatian yang serius dalam membina dan mendidik para santri hingga kelak menjadi insan yang mampu melanjutkan pembangunan di daerah Saibumi Ruwajura ini. Demikian untuk menjadikan perhatian kita bersama
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rutinitas yang biasa dilakukan santri setiap hari di pondok ini yakni tadarus dan menghafal Al-Quran. Untuk santri yang hatam dan hafal Al-Quran, pesantren akan memberikan penghargaan berupa liburan. Selain itu juga sudah ada 3 orang santri yang menjadi pengabdi negara, yaitu Marinir, TNI Angkatan Darat, dan Polri. Hal ini sebagai bukti bahwa lingkungan pesantren juga cinta NKRI. Ya, saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata, Pak. Kita melihat tadi bagaimana membaca puisi begitu ikhlasnya. Saya coba bertahan, Pak, tapi nggak bisa juga meneteskan air mata. Bagaimana juga anak-anak kita ini harus memulai kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Dan tugas tanggung jawab kita adalah membina mereka sampai dengan mereka bisa mandiri. Khususnya untuk adik-adik ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, adik-adik ini harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Masih ada mau memperhatikan, ya, mau memperhatikan, peduli, bagaimana kalian bisa mengikuti pendidikan dengan layak, dan ternyata sangat luar biasa. Banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita nih. Ya, tepuk tangan dulu untuk mereka ini. Saya ikut bangga dan merasakan kebahagiaan itu di diri saya juga. Kenapa saya bilang bersyukur? Saya waktu Pangdam 2 Sriwijaya mencoba membangun kemungkinan suku anak dalam, dulu suku Kubu. Dari mereka yang nomaden, animisme, belum beragama, belum kenal agama, karena kepercayaan. Kemudian hidupnya pun di hutan-hutan, tidak ada rumah. Kami coba bangun bersama sama kawan-kawan di Jambi, dan alhamdulillah sekarang menjadi kawasan pemukiman yang sangat luar biasa dan ditindaklanjuti atau dilanjutkan oleh Bapak Pangdam 2 Sriwijaya, Pak Irwan. Yaitu beliau, Pak, terima kasih Pak Irwan. Alhamdulillah sekarang yang masuk Islam sekitar 300-an, Pak. Yang hilangnya ini ada yang Nasrani, dan itu kami tidak wajibkan harus masuk agama karena dia punya keyakinan. Setidak-tidaknya bimbingan dari aparat wilayah dalam ini, Babinsa, dan Ramil, Dandim, dan Rem, ya tentunya karena perintah Pangdam. Mudah-mudahan itu menjadi cikal bakal untuk pengembangan kawasan yang memang masyarakat yang belum seberuntung kita. Bayangkan 72 tahun atau 74 tahun sekarang masih ada juga yang belum punya rumah, masih ada juga yang luar agama. Itu sangat memprihatinkan untuk kita. Nah, kebetulan saja wilayah itu wilayah kita ketika itu. Saya membawa 5 korem, dan itu salah satu sasaran kami untuk mengentaskan supaya mereka hidup yang layak bersama masyarakat lainnya. Dan alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Pak Pangdam yang sudah menyelesaikan pembangunan itu sampai dengan tuntas dan sekarang ber-EKTP. Dan saya bilang kenapa harus bersyukur, adik-adik ini yang sudah menempati yang sangat luar biasa dan memberikan dampak yang sangat positif untuk pembangunan masa depan anak-anak bangsa. Pesan saya adalah jangan pernah berhenti bersyukur dengan situasi apapun, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menyayangi kita. Mimpi saya mudah-mudahan yang ada bertemu hari ini dengan kita semuanya, kita ketemu di surga, Pak. Itu aja, cita-cita saya nggak banyak, Pak. Mudah-mudahan itu, karena nggak ada juga yang kita bawa, Pak. Yang kita bawa adalah amal baik dan kebaikan. Lakukanlah kebaikan-kebaikan sampai dengan keburukan akan telah mengikutimu. Kira-kira begitu, Pak, ya. Nah, niat itu harus dari kita sendiri. Dalam bentuk apapun, khususnya pada para donatur, atas nama Pak Haji, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah yang bisa membalas kebaikan yang telah diberikan. Bentuk nyata yang saat ini sudah wujudnya sangat megah, dan tinggal bagaimana kita memelihara dengan baik. Khusus kepada pimpinan Pondok Pesantren, saudara saya, Pak Haji Ismail, saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya kepada adik kita. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini menjadikan amal ibadah untuk Bapak Haji Ismail dan keluarga tentunya. Demikian sampaikan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pondok pesantren yang dahulu hanya berdiri dengan tiang dari pohon kelapa, alhamdulillah berkat kepercayaan dari para donatur, kini pihak yayasan bisa mendirikan bangunan dengan 3 lantai. Karena dalam proses pendirian yatim piatu ini Bapak Wali Kota kami laporkan sebentar, dari awal pohon kelapa Pak, pohon kelapa. Cuman punya anak sekitar 20 orang, yang sekarang hampir 150 orang. Jadi Pak dan Kodiklat awalnya pohon kelapa ini. Jadi tiang-tiangnya dari kelapa kita tanam. Tapi dengan izin Allah, kita bongkar 3 lantai, kita bongkar 5 lantai. Alhamdulillah, Allah izinkan semua berkat ketulusan, keikhlasan, kepercayaan para donatur dengan kami. Walaupun di dalamnya yatim piatu, walaupun isinya anak-anak yatim, tapi insya Allah besok kami kedatangan lagi 3 orang dari Tulang Bawang. Mereka tertangkap massa, 3 orang, yang paling tua 14 tahun, yang perempuan 8 tahun tangannya patah, yang adanya umur 6 tahun maling tertangkap massa. Kemarin saya ditelepon Mapolsek Tulang Bawang, ditanya sama polisi kenapa dia maling. Yang dia maling itu centeng apa? Panci dengan nasinya Pak, sama termos, bukan barang-barang yang lain. Saya bilang hari Senin bawa kemari, oleh massa diikat dibawa ke Polres Tulang Bawang. Ternyata aneh ini maling karena dia nggak makan Pak, dan Kodiklat para sahabat-sahabat. Kita perutnya kenyang, tapi masih anak-anak orang hanya gara-gara maling nasi dia, tapi tertangkap massa. Soalnya 3 orang hari Senin kami terima di sini. Konsepnya Riyadhus Sholihin itu mendidik anak-anak yatim yang punya harga diri dan kehormatan. Saya tidak mau anak-anak yatim saya dihina orang. Saya tidak mau anak-anak yatim saya merasa mereka jadi anak yatim. Saya bilang kalian bukan anak yatim nak. Kalian siapa? Siapa kita nak? Mereka harus jadi juara. Dalam kantor ada ratusan piala. Siapa yang dapat piala? Yang bukan juara 1, yang ranking 1 di sekolahnya, insya Allah tahun ini karena ada corona dibatalkan berangkat umroh. Tapi udah bikin paspor. Tadi Pajar ini 30 juz sudah umroh. Yang lain-lain yang 30 juz kita umrohkan, yang juara 1 di sekolahnya kita umrohkan. Untuk spirit. Untuk spirit. Yang juara ke piala, lomba-lomba saya bawa ke Chandra, saya bawa ke mall. Saya suruh beli macam-macam barang-barang di sana. Untuk mereka punya jiwa spirit, penghargaan dan reward dari kami. Bapak dan Kodiklat, izinkan kami cerita sebentar bahwa pondok ini mencetak anak-anak yatim yang hafal Al-Quran. Sudah 3 orang, 2 menjadi marinir, 1 menjadi angkatan darat, 2 jadi polisi. Insya Allah tahun ini 3 orang daftar polisi lagi. Yang saya ingin mereka semua cinta dengan NKRI, karena NKRI bagi kami adalah harga mati. Jadi jangan berpikir pondok itu radikal. Saya bilang nggak ada, kita bukan radikal. Kita insya Allah setia dengan bangsa dan Indonesia kita cintai ini. Sekali lagi mohon doa, mohon dukungannya. Nanti kita akan menyaksikan peresmian asrama lantai 5 yang insya Allah minta keriduan dan keikhlasan Bapak Ayah Putranto untuk membuting pita. Nanti kita lihat-lihat di atas, semua fasilitasnya saya buat seperti hotel biar mereka merasa nyaman, aman, dan bahagia. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan Bapak-Bapak yang telah membantu Pondok Riyadhus Sholihin. Kami mohon ridho, mohon ikhlasnya. Alafumikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Ismail Zulkarnain mengharapkan kepada lembaga-lembaga pendidikan agama Islam seperti pondok pesantren, perkumpulan pengajian, terlebih terhadap lembaga pendidikan formal agama Islam untuk benar-benar mengarahkan dan membimbing umatnya untuk menjadi insan yang akhlakul karimah dengan penuh rasa tanggung jawab lahir dan batin. Sementara dan Kodiklat AD Letjen TNI AM Putranto Esos dalam sambutannya sangat mengapresiasi dengan pendirian pesantren ini. Keberadaan pondok pesantren dimaksudkan untuk membina, mendidik, dan mengurus anak yatim piatu yang berakhlak, pintar, berprestasi, dan mempunyai harga diri. Hal ini sangat baik untuk membantu pemerintah Kota Bandar Lampung melalui pendidikan dengan basis agama yang kuat. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pondok pesantren Riyadhus Sholihin ini atas inisiasi dari sahabat saya ini, saudara saya Haji Ismail selesai pembangunan selama 14 bulan. Tentunya tujuannya sangat mulia, yaitu mengangkat anak-anak yatim piatu, ya, anak-anak yang memang serba kekurangan, yang tidak seberuntung dengan anak-anak yang punya orang tua.
Itu yang sedikit semangat saya untuk membantu beliau ini. Tapi bantuan saya nggak banyak, lebih banyak bantu ke doa. Nah, doa itulah banyak bantuan dari teman-teman juga tentunya. Dan sekali lagi terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk saling berbagi di sini. Tentunya dengan melalui pembinaan agama yang benar, terus tidak hal yang aneh-aneh. Saya yakinlah pembina pondok pesantren sudah bisa memahami mana yang bisa dilakukan, bisa ditularkan kepada calon-calon pemimpin nasional masa depan melalui anak-anak yatim piatu ini. Saya lihat sistem pendidikan sangat bagus, apalagi fasilitas pendukung seperti ini, dan saya yakin ini akan berkembang semuanya. Harapan saya ya begitu ada hal-hal yang kurang bagus harus dilaporkan kepada pihak terkait, ya. Dan kita bukan mewadai, ya. Tidak ada radikalisme di Indonesia ini. Terima kasih. Merasa terharu, merasa bangga, merasa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Letjen TNI Polri bisa datang, bisa meresmikan pondok kita. Padahal susah cari generasi seperti beliau yang mau dekat dengan rakyat, mau dekat dengan rakyat. Moga-moga beliau panjang umur, sehat, Allah murahkan segala urusannya, Allah jadikan anak cucunya anak yang soleh dan soleha. Karena selama ini anak-anak yatim kan dieksploitasi keyatimannya, itu yang saya nggak suka. Saya ingin anak yatim itu punya harga diri dan kehormatan. Saya ingin anak yatim itu merasa bangga tinggal di pondok, bukan merasa melebihi fasilitas hotel. Harus mewah. Sekolah pun saya atur pakai mobil mewah, pakai baju pun pakai baju mewah, tas mewah, makan pun makanannya mewah. Semua mewah, karena saya ingin mereka tidak mengenal masa lalunya, tapi mereka berpikir ke depan. Menghilangkan image. Yaitu, anak yatimnya harus berprestasi, mereka harus jadi juara. Menjelang zuhur, penandatanganan prasasti dan pemotongan pita dilaksanakan tanda peresmian gedung asrama Pondok Pesantren Riyadus Sholihin oleh Dankodiklat AD Letjen TNI AM Putranto SOS beserta istri. Dilanjutkan dengan peninjauan gedung dan sholat Jumat. Dari Bandar Lampung, Rudi, GM News mengabarkan.